Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar dan sifat-sifat eksponensial. Nah, pada video kali ini yang kita bahas adalah materi yang sudah pernah kalian pelajari di SMP. Jadi sekarang tinggal mengingatkan saja tentang sifat-sifat eksponensial. Di SMP kalian sudah pernah belajar mengenai bilangan berpangkat sama bentuk akar ya. Baik, kita langsung saja ke materinya. Eksponen. Jadi eksponen ini adalah bilangan berpangkat ya. Misalkan A pangkat N, maka ini sama artinya dengan A kali A kali A, seterusnya, di mana A-nya ini sebanyak N ya. Jadi A kali A kali A sampai A, berapa banyak A, maka itu adalah pangkat N ya. Jadi kalau misalkan A pangkat N, maka A-nya ini itu kita sebut dengan basis eksponen. Sementara N-nya ini kita sebut dengan pangkat. Oke, gitu ya. Contohnya gini. Misalkan kalau di penjumlahan atau perkalian, misalkan 3 tambah 3, ini kita sebut dengan 3-nya ada 2 kali, berarti 2 kali 3. Kalau 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4, nah 4-nya sebanyak 5 kali, maka di sini adalah 5 kali 4, gitu ya. Nah, kalau dia, ini kan penjumlahan, maka menjadi perkalian. Tapi kalau dia perkalian di sini, misalkan 3 kali 3, nah, 3-nya kan ada 2, maka menjadi 3 pangkat 2. Kalau 5 kali 5 kali 5 kali 5, nah 5-nya ada sebanyak 4, maka di sini kita sebut dengan 5 pangkat 4. Nah, kemudian kita ke sifat-sifat saja langsung ya. Kita ke sifat-sifat. Yang pertama, jadi untuk sifat-sifat yang pertama langsung saja ke contohnya. Ini misalkan ketemu soal 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2 pangkat 5. Jadi ini basisnya sama-sama 2 dan perkalian, maka kamu pangkatnya ini kita tambahkan. Jadinya 2 pangkat 3 tambah 5 atau 2 pangkat 8. Kenapa bisa seperti ini? Nah, misalkan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu kan 2 kali 2 kali 2. 2-nya sebanyak 3. Sementara dikali dengan 2 pangkat 5. 2, 2, 2, 2, 2. Jadi 1, 2, 3. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Totalnya ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadinya 2 pangkat 8. Daripada kalian menjabarkan seperti ini kan agak ribet, maka kita gunakan sifatnya, yaitu kalau dikalikan dan basisnya sama, maka pangkatnya kita tambahkan ya. Pangkatnya kita tambahkan. Lanjut ke sifat yang kedua. Ini nih kali. Kalau bagi misalkan 2 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 3, maka ini menjadi 2 pangkat 5 kurang 3. Pangkat yang di atas dikurangi pangkat yang di bawah. Atau 5 kurang 3 itu adalah 2 pangkat 2 ya. Ini kalau kalian jabarkan, 2 pangkat 5 itu kan jadinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, di mana 2-nya sebanyak 5. Dibagi dengan 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2. Nah, ini kan sama ya. Kita bisa coret, ini juga bisa kita coret, 2-nya sisa. Sehingga 2-nya ini sisa lagi 2, yaitu 2 pangkat 2 ya. Nah, itu ya penjabaran dari sifatnya. Lanjut kita ke sifat yang ketiga. Ini basisnya sama, sekarang bagaimana kalau pangkatnya sama? Jadi, kayak gini, 2 kali 3 dipangkatin 5,
ini sama artinya dengan 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5. Ini berlaku kebalikan, misalkan 3 pangkat 2 dikali dengan 4 pangkat 2. Ini boleh kita tulis dalam bentuk 3 kali 4 dipangkatin 2. Jadi kalau dia pangkatnya sama, basisnya berbeda, maka kita boleh kalikan basisnya saja. Kalau ada kurung seperti ini, maka masing-masing kita pangkatin. Kayak gitu ya, itu sifat yang ketiga. Lanjut kita ke sifat yang keempat. Yang tadi itu adalah dikalikan, sekarang ini dibagi. Misalkan 2/3 pangkat 5, maka ini bisa kita tulis dalam bentuk 2 pangkat 5 dibagi dengan 3 pangkat 5. Atau kalau ketemu 2 pangkat 3 dibagi dengan 3 pangkat 3, maka ini bisa kita tulis dalam bentuk 2/3 dipangkatin 3 ya. Jadi ini sifatnya bolak-balik. Oke. Lanjut kita ke sifat yang kelima. Sifat yang kelima ini adalah bilangan berpangkat dipangkatin atau eksponen berpangkat gitu ya. Bilangan eksponen yang punya pangkat. Misalkan 2 pangkat 3 dipangkatin 2, ini hasilnya adalah 2 pangkat. Pangkatnya kita kalikan. 3 kali 2. Sama dengan 2 pangkat 6. Oke, kenapa sih bisa ada sifat kayak gini? Misalkan 2 pangkat 3 dipangkatin 2, berarti kan 2 pangkat 3-nya ini ada 2 kali kan? Berarti 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Nah, ini kembali ke sifat yang pertama. Jadi kalau dia dikalikan, maka pangkatnya kita tambahkan. Maka ini jadinya 2 pangkat 3 tambah 3. Seperti tadi di awal, kalau dia penjumlahan ada 2, maka ini menjadi 2 kali 3. 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Kayak gitu ya sifatnya. Contoh lain misalkan berapa ya? Misalkan 4 pangkat 2 dipangkatin dengan 4. Nah, ini kan jadinya 4 pangkat 2 kali 4. 2 kali 4 itu adalah 8. Jadi kalau kita jabarkan jadinya 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 2. Enggak, ini kelebihan. 4 pangkat 2-nya ada 4 ya. Sehingga kalau diakali maka pangkatnya semua kita tambahkan. Jadinya 4 pangkat 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Atau 2-nya sebanyak 4 kali. Atau 4 kali 2. Atau 4 pangkat 8. Ya sama caranya. Jadi kalian nggak perlu menjabarkan seperti ini. Gunakan sifatnya saja. Kita lanjut ke sifat yang ke-6. Sifat yang ke-6 ini adalah A pangkat 0 itu sama dengan 1. Tapi dia tidak boleh 0. Oke, ini sifatnya. Nah, kenapa ada sifat kayak gini? Kita buktikan saja. A ini adalah sebuah bilangan, bebas bilangan apa saja, yang penting tidak 0. Kenapa sih nggak boleh 0 ya? Ntar kita coba. Misalkan 2 pangkat 0. Berapa 2 pangkat 0 ya? 1 ya. Kenapa 2 pangkat 0? 1. 0 itu kita rubah menjadi 1 kurang 1. Boleh 2 kurang 2. Boleh 3 kurang 3. Atau 4 kurang 4. Terserah kalian. Kemudian kita gunakan sifat yang kedua. Sifat yang kedua itu kan kalau dia dibagi, pangkatnya kita kurangi. Kalau pangkatnya dikurangi, maka kita jadikan bagi. Jadinya 2 pangkat 1 dibagi 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 bagi 2 pangkat 1 hasilnya 1. Nah, sekarang bagaimana kalau 0? 0 pangkat 0. A-nya 0 coba bagaimana? 0 pangkat 0 jadinya kan 0 pangkat 1 kurang 1. Jadinya 0 pangkat 1 per 0 pangkat 1. Atau 0 per 0. 0 per 0 ini adalah bentuk tak tentu ya. Jadi dia itu bentuknya tak tentu. Jadi tidak bernilai sebuah angka. Tapi banyak nilainya. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-7. Kok soal? Ini sifat yang ke-7, sorry. Sifat yang ke-7,
A pangkat min N ini sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi kalau kalian ketemu pangkat negatif, maka jadikan seper. Gitu ya. Atau kalau kalian ketemu kayak gini, A per B dipangkatin minus N, maka A per B-nya ini kita tukar. Jadinya, atau kita balik, B per A dipangkatin N. Hilang pangkat negatifnya. Ini kalau dia bentuknya A per B. Nah, kenapa sih bisa ada sifat kayak gini? Kita buktikan. Misalkan 2 pangkat minus 3. Ini kan harusnya hasilnya kan jadinya 1 per 2 pangkat 3. Atau 1 per 8. Karena kalau dia 2 pangkat minus 3 kan jadinya 2-nya sebanyak minus 3. Gimana caranya kan susah kan? Makanya di seper. Oke, 2 pangkat minus 3 ini sebenarnya adalah 2 pangkat 0 kurang 3. Ya, min 3 itu kan sebenarnya 0 kurang 3 kan? Balik lagi ke sifat yang ini, yang seperti yang di sifat nomor 6, kita gunakan sifat yang kedua. Jadi kalau dia kurang pangkatnya, maka kita bagi. Jadinya 2 pangkat 0 dibagi 2 pangkat 3. 2 pangkat 0 berapa? 2 pangkat 0 hasilnya 1. Ya, semua bilangan berpangkat 0 hasilnya 1, kecuali 0. Berarti 1 per 2 pangkat 3, 8. Inilah kenapa pangkat negatif itu menjadi sepernya. Lanjut sifat yang terakhir, itu sifat yang ke-8. Pangkat pecahan. Jadi kalau ketemu A pangkat N per M, ini akan menjadi A pangkat N akar pangkat M. Atau kalau kalian ketemu bentuk akar, berarti akar A ini menjadi A pangkat setengah. Kenapa pangkat setengah? Karena di sini 1, kemudian di sini 2 yang nggak kelihatan. Ya. Oke, contohnya gini. Misalkan 2 pangkat 2 per 3. Maka ini kita jadikan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 per 3-nya jadi akar pangkat 3. Atau akar pangkat 3 dari 4. Karena 2 pangkat 2 hasilnya 4. Contoh lain, misalkan akar 27. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Akar 27 kan jadinya 27 pangkat setengah ya. Karena di sini 1, di sini 2. 27 itu 3 pangkat 3. Dipangkatin setengah. Nah, ini bilangan eksponen berpangkat, maka pangkatnya kita kalikan. 3 kali setengah. 3 kali setengah itu adalah 3 per 2. Atau kalau kita mencari nilai akar, misalkan akar pangkat 4 dari 16. Ini berapa sih nilainya? Kan agak susah. Maka ini kita rubah menjadi 16 pangkat 1/4. Karena di sini 4, di sini 1 per 4. 16-nya kan 2 pangkat 2 atau 4 pangkat 2. Kok 2 pangkat 2? 2 pangkat 4. Sorry. 2 pangkat 4 atau 4 pangkat 2. 1/4. Nah, ini 4 dengan 1/4 kalau kita kalikan kan jadinya 2 pangkat 1 atau 2 pangkat 1 hasilnya 2. Ya. Oke, demikian dulu untuk video kali ini. Cukup singkat, semoga kalian paham. Nanti kalian akan gunakan sifat-sifat ini untuk menyederhanakan bentuk eksponen dan akan kalian gunakan di persamaan, pertidaksamaan, serta fungsi eksponensial. Sampai jumpa di video berikutnya.